Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Monica Arista. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi kepada teman-teman mengenai algoritma bubble sort. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama, pengertian bubble sort, yang kedua, cara kerja bubble sort, dan yang ketiga adalah source code bubble sort menggunakan bahasa C. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan dulu apa itu bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana. Algoritma pengurutan ini adalah algoritma berbasis perbandingan, di mana setiap pasangan elemen yang berdekatan dibandingkan, dan elemen tersebut ditukar jika tidak berurutan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode bubble sort itu sendiri, kelebihannya yaitu yang pertama, metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling simpel. Yang kedua, metode bubble sort merupakan metode yang mudah dipahami algoritmanya. Untuk kekurangannya, metode bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien karena jumlah pengulangannya akan tetap sama walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Yang kedua, saat mengurutkan data yang sangat besar, jika kita menggunakan metode bubble sort, akan mengalami kelambatan yang luar biasa. Masuk ke inti materi yaitu cara kerja bubble sort. Di sini saya memberikan sampel 6 buah bilangan yaitu dari indeks ke-0 sampai indeks ke-5, yaitu contohnya 17, 8, 45, 20, 2, dan 30. Saya akan menjelaskan step by step bagaimana cara melakukan sorting menggunakan metode bubble sort. Yang pertama, saya akan melakukan pas pertama, yaitu dengan mengurutkan bilangan yang berdekatan. Pertama, kita bandingkan bilangan pertama atau yang berada di indeks ke-0 dan indeks pertama, yaitu ada 17 dan 8. Jika bilangan di kiri lebih besar daripada bilangan di kanan, maka kita lakukan proses penukaran. Karena dalam kasus ini 17 berada di kiri 8 dan 17 itu lebih besar daripada 8, maka kita lakukan proses penukaran antara bilangan tersebut. Jadi 17 yang awalnya berada di indeks ke-0 ditukar dengan 8 sehingga 17 berada di indeks pertama dan 8 berada di indeks ke-0. Selanjutnya kita bandingkan 17 dan 45. Karena 17 lebih kecil pada 45, maka kita tetapkan saja posisi bilangan tersebut. Selanjutnya 45 dan 20, karena 45 lebih besar daripada 20, maka kita lakukan proses penukaran. Selanjutnya 45 dan 2, 45 itu lebih besar daripada 2, maka kita lakukan lagi proses penukaran. Selanjutnya, antara 45 dan 30, itu kita lakukan lagi proses penukaran karena 45 itu lebih besar pada 30. Nah, dalam pas pertama ini, bilangan yang berada di indeks paling terakhir itu sudah pasti terurut atau istilahnya sudah paling besar jika kita melakukan proses sorting ascending. Maka 45 ini sudah pasti bilangan terbesar. Maka kita tandai dengan bold. Masuk ke pas kedua, yaitu kita urutkan kembali seperti tahap sebelumnya, yaitu 8 dan 17. Karena 8 lebih kecil daripada 17, maka kita tetapkan saja posisinya. Selanjutnya 17 dan 20, 17 lebih kecil daripada 20, maka kita tidak lakukan proses penukaran atau tetap. Selanjutnya 20 dan 2, kita lakukan proses penukaran karena 20 lebih besar daripada 2. Selanjutnya 20 dan 30, itu tetap karena 20 lebih kecil daripada 30. Dan 30 dan 45, itu kita tetapkan karena 30 lebih kecil daripada 45. Dalam pas kedua ini,
Dua bilangan terakhir merupakan bilangan yang sudah pasti terurut, yaitu 30 dan 45. Selanjutnya, hasil dari pas kedua ini kita pindahkan ke pas ketiga, yaitu 8, 17, 2, 20, 30, dan 45. Kita urutkan kembali seperti tahap sebelumnya. 8 dan 17 sudah terurut, 8 sudah lebih kecil daripada 17, maka kita tetapkan saja. Selanjutnya 17 dan 2, karena 17 lebih besar pada 2, maka kita lakukan proses penukaran. Selanjutnya 17 dan 20, karena 17 lebih kecil daripada 20, maka kita tetapkan saja posisinya. Selanjutnya 20 dan 30 sama, 20 juga lebih kecil pada 30, maka kita tetapkan. Dan kita lakukan lagi cross check, yaitu 30 dan 45. Itu sudah benar, 30 lebih kecil pada 45. Untuk pas ketiga, maka ada 3 bilangan di dari indeks paling terakhir, itu sudah pasti terurut. Selanjutnya, pas keempat, kita pindahkan dari hasil pas ketiga tadi, yaitu 8, 2, 17, 20, 30, dan 45. Selanjutnya kita bandingkan 8 dan 2, apakah sudah terurut? Jawabannya belum. Karena 8 lebih besar pada 2, maka kita lakukan proses penukaran. Selanjutnya 8 dan 17, itu sudah terurut, maka kita diamkan posisinya. Selanjutnya 17 dan 20, itu sudah terurut, karena 17 lebih kecil pada 20 dan 17 berada di posisi di kiri 20, maka sudah benar. 20 dan 30 juga sudah terurut, maka kita diamkan posisinya. Selanjutnya kita lihat lagi 30 dan 45, itu sudah terurut, maka kita diamkan posisinya. Jadi dalam pas keempat ini ada 4 bilangan terakhir yang sudah pasti terurut. Namun yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dalam kekurangan metode bubble sort, kita harus tetap melakukan cross check atau pengulangan atau pengecekan kembali bilangan walaupun bilangan tersebut sudah terurut. Jadi bisa dikatakan metode bubble sort ini yang sudah kita lakukan di pas 4 ini, walaupun dia sudah terurut 30-45, sebelumnya juga 30-45, walaupun dia sudah terurut, maka kita perlu lagi melakukan cross check. Selanjutnya pas terakhir, yaitu hasil dari pas keempat, kita bandingkan lagi. 2 dan 8 sudah terurut, maka kita diamkan posisinya. 8 dan 17 sudah terurut, maka kita diamkan posisinya. 17 dan 20 juga sudah terurut. 20 dan 30 juga sudah terurut, dan 30 dan 45 itu sudah terurut. Maka dalam pas kelima, sudah ada 5 bilangan yang terurut dari belakang. Otomatis, bilangan yang paling awal atau berada di indeks ke-0 atau bilangan pertama, itu merupakan bilangan yang nilainya paling kecil. Jadi, setelah kita melakukan 5 pas ini, kita sudah bisa melihat hasil sortingan bilangan tersebut. Nah, hasil sorting menggunakan bubble sort itu sudah menghasilkan yang bilangan yang awalnya belum terurut menjadi bilangan terurut, yaitu secara ascending, yaitu dari terkecil ke terbesar. Dari 17, 8, 45, 20, 2, dan 30 menjadi 2, 8, 17, 20, 30, dan 45. Yang ketiga, kita masuk ke materi source code, algoritma bubble sort menggunakan bahasa C. Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja source code yang telah saya buat. Yaitu yang pertama include stdio.h, dan kita buat badan programnya itu berada di integer n, ij. Nah,
deklarasi N ini berfungsi untuk mendeklarasikan banyak bilangan nantinya yang akan disorting. Sedangkan I adalah untuk pengulangan dan J juga untuk inner loop dalam nested loop yang ada di sini. Untuk A itu array yang batasnya yaitu 99. Di sini saya tidak akan menjelaskan printf dan scanf. Selanjutnya ini adalah pengulangan for loop. I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I++ itu kita nanti akan menampilkan bilangan indeks ke 0 sampai dengan I kurang dari N. Langsung saja saya akan menjelaskan inti dari materi algoritma bubble sort ini, yaitu pada bagian ini, yaitu nested loop for I sama dengan 0, I kurang dari N min 2, maka I++. Di dalam pengulangan ini terdapat lagi pengulangan J. For J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan N min 2 min I, maka J++. Nah, di sini terdapat nested loop, yaitu I sebagai outer loop dan J sebagai inner loop. Selanjutnya saya akan mencontohkan saja bagaimana looping ini bekerja. Di sini sudah terdapat sampel bilangan yang belum terurut tadi, yaitu 17, 8, 45, 20, 2, dan 30. Kita lakukan proses pengecekan terhadap looping ini. For I sama dengan 0, I kurang dari N min 2, I++, maka kita lakukan syarat, kita cek lagi syarat J. For J sama dengan 0, J kurang dari N min 2 min I, J++. Nah, itu artinya karena di sini N-nya ada 6, maka I itu tidak boleh melebihi dari N min 2, 6 min 2, berarti I tidak boleh melebihi dari 4. Maka I itu dimulai dari 0. Nih. For J sama dengan 0, J syaratnya itu N min 2 min I. Karena J tidak boleh lebih dari N min 2 itu 6 min 2, 4. 4 min I di sini, karena kasus pertama ini I-nya 0, berarti 4 min 2 min 0. 6 min 2 min 0 itu 4. Berarti kita lakukan J itu sampai 0, 1, 2, 3, 4. Berarti benar ya. Yang pertama J untuk N-nya 6, I-nya itu masuk 0, dan J-nya itu juga masuk 0. Untuk array A ke J, itu artinya array A indeks ke 0. Ini. Indeks ke 0 yaitu ada angka bilangan 17. Selanjutnya ada A indeks ke J plus 1. Karena J-nya 0, maka di sini adalah A ke 1. Itu adalah 8. Nah, kita lihat lagi loopingnya di sini. Ada kondisi if A array J indeks ke J, AJ lebih dari AJ plus 1, maka lakukan X sama dengan AJ. Itu artinya X diisi dengan bilangan yang berada di indeks A ke J, AJ diisi dengan bilangan yang berada di AJ plus 1, dan AJ plus 1 diisi dengan X. Langsung saja kita contohkan. Karena AJ itu AJ A ke 0 lebih dari AJ plus 1 di sini, karena 17 lebih dari 8, maka kita lakukan ini. Semua ini. Yang pertama, X diisi dengan AJ. Jadi 17 AJ diisi dengan AJ plus 1, yaitu 8. AJ plus 1 diisi dengan X, yaitu 17. Selanjutnya, jika kita masih bisa melakukan
proses looping J, kita cek dulu apakah J kurang dari sama dengan N-2 min I. Jika J-nya 1, maka 6 kurang 2, 4 kurang 0. Jawabannya 4, 1 kurang dari 4 masih bisa. Maka kita lakukan proses ini lagi. If AJ lebih dari AJ plus 1, karena AJ-nya di sini gelap. AJ-nya tadi sudah berubah menjadi, maaf saya ganti, 17, tadi sudah berubah, dan di sini 8. Karena AJ-nya sudah menjadi 17, dan AJ plus 1-nya itu sekarang menjadi 45, kita cek. If AJ lebih dari AJ plus 1, karena AJ tidak lebih dari AJ plus 1, maka kita tetapkan saja 17. Berarti ini tidak terjadi proses pengulangan. Selanjutnya, jika J-nya 2, itu masih kurang dari sama dengan 6 min 2 min I. 6 min 2, 4. 4 min 0, 0. Berarti kita boleh melakukan cross check. If AJ lebih dari AJ plus 1, karena AJ A keduanya itu 45. Dan AJ plus 1, A ketiganya itu 20. Nah, di sini kondisinya itu terpenuhi ya, karena AJ-nya itu lebih dari AJ plus 1. Maka kita lakukan proses ini. X diisi dengan AJ. X diisi dengan 45. AJ diisi dengan AJ plus 1, 20. Dan AJ plus 1 diisi dengan X. Nah, di sini artinya proses pengulangan terjadi, jadi kita lakukan proses pengulangan di bilangan ini juga. Saat ini begini posisi bilangannya. Selanjutnya, jika J3 itu juga masih memenuhi J kurang dari sama dengan N-2 min I. Jadi A ke J, A ketiga itu tadi sudah, maaf, A ketiga itu 45. A keempat itu 2. Karena A ke J lebih dari A ke J plus 1, maka kita lakukan lagi ini. X diisi dengan AJ. X diisi dengan 45. AJ diisi dengan AJ plus 1. AJ plus 1 diisi dengan X, maka 45. Selanjutnya, kita ubah ini 45, dan di indeks ketiga itu adalah 2. Selanjutnya, karena J juga masih memenuhi N, J kurang dari sama dengan N min 2 min I, yaitu 6 min 2, 4, 4 min I 0, 4 kurang 4 itu sama dengan 4, maka kita lakukan proses ini, pengecekan kondisi apakah AJ A keempat 45 itu lebih besar daripada 30. Jawabannya adalah iya, maka kita lakukan proses ini. X diisi dengan AJ yaitu 45, AJ diisi dengan AJ plus 1 yaitu 30, dan AJ plus 1 diisi dengan X 45. Maka sekarang kita pindahkan di sini 30 dan 45. Nah, setelah melakukan proses pengulangan ketika I sama dengan 0, itu hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita lakukan proses pengulangan ketika I itu sama dengan 1. Ketika I sama dengan 1, maka 0-nya masih masuk karena syarat J-nya 0 masih masuk karena syarat J itu N min 2 min I, 6 min 2 4, 4 min 1, 4 min 1 itu 3, berarti J-nya itu
bisa kita tampung sampai dengan 4 kali pengulangan, yaitu dari indeks ke 0 sampai 3. Selanjutnya seperti biasa kita lakukan cross check lagi. AJ A ke 0 itu 8 dan AJ plus 1 yaitu 17. Kita cek kondisi apakah AJ lebih dari J plus 1, itu jawabannya tidak, maka kita tetapkan saja di X yaitu tempat penampungan yaitu 8. Selanjutnya untuk J sama dengan 1, A ke J 17, A ke 1, dan J plus 1 itu 20. Apakah 17 lebih dari 20? Jawabannya tidak, maka kita tetapkan saja 17 berada di kolom X. Selanjutnya AJ yaitu A kedua 20 dan AJ plus 1 A ketiga yaitu 2. Apakah AJ lebih dari J plus 1? Jawabannya iya. Maka kita lakukan kondisi ini. X diisi dengan AJ. Maka X diisi dengan 20. AJ diisi dengan AJ plus 1, maka di sini 2. Dan AJ plus 1 diisi dengan X 20. Maka kita lakukan proses penukaran di sini. Selanjutnya untuk J sama dengan 3, AJ 3 itu 20 dan AJ plus 1 itu 30. Apakah AJ lebih dari AJ plus 1? Jawabannya tidak, maka 20 kita tetapkan berada di kolom X. Oke. Setelah melewati for loop I sama dengan 1, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk I sama dengan 2. Untuk I sama dengan 2, J yang masuk itu hanya 0, 1, 2, karena syarat J adalah kurang dari sama dengan 6 min 2 min I. 6 min 2, 4, 4 min 2, 2, maka J-nya hanya bisa sampai indeks ke 2 saja. Lanjut, A ke J atau ini A ke 0 itu 8 dan AJ plus 1 yaitu 17. Kita cek kondisi lagi, apa if AJ lebih dari AJ plus 1, karena dia tidak memenuhi kondisi ini, maka kita tidak lakukan proses ini. Lalu untuk J ke 1, AJ A1 berarti 17 dan AJ plus 1 A2 yaitu 2. Kita cek kondisi apakah AJ lebih dari AJ plus 1, jawabannya adalah iya. Maka kita lakukan kondisi ini. X diisi dengan AJ 17. AJ diisi dengan AJ plus 1 yaitu 2. Dan AJ plus 1 diisi dengan X. Maka kita lakukan proses penukaran di sini juga. Selanjutnya untuk J sama dengan 2, A kedua itu adalah 17 dan AJ plus 1 A ketiga itu 20. Kita cek apakah AJ lebih besar daripada AJ plus 1. Jawabannya tidak, maka kita diamkan saja 17 berada di kolom X. Setelah melewati perulangan I sama dengan 2, maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita lakukan I sama dengan 3. Y yang masuk itu adalah 0 dan 1. Karena syarat J itu, J harus kurang dari sama dengan 6 min 2 min I. 6 min 2, 4. 4 min I itu 4 min 3, 1. Maka J yang masuk adalah 0 dan 1. Untuk A ke 0 itu adalah 2. Dan A ke J plus 1 itu A ke 1 jadi 8. Apakah A
ke J lebih besar pada A ke J plus 1? Jawabannya tidak. Maka kita diamkan 2 berada di kolom X atau kolom penampungan. Selanjutnya A ke 1 yaitu 8 dan A ke J plus 1, A kedua yaitu 17. Apakah 8 lebih besar pada 17? Maka tidak. Maka kita tidak melakukan yang berada dalam kondisi ini, yaitu X-nya berisi dengan 8. Selanjutnya, yang terakhir untuk I sama dengan 4. Kenapa I terakhir itu sama dengan 4? Karena I itu harus memenuhi kondisi I kurang dari N-2. Karena di sini N-nya 6, maka I tidak boleh lebih dari N-2, 6-2, 4. Untuk I4, maka J yang masuk itu adalah 0 saja, karena J harus kurang dari sama dengan 6 kurang 2 kurang I. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 4, 0. Untuk A ke J, yaitu A ke 0, yaitu 2, dan AJ plus 1 itu A ke 1, yaitu 8. Apakah 2 lebih besar daripada 8? Jawabannya tidak. Maka tidak melakukan proses dalam kondisi ini. Maka kita diamkan saja 2 berada di kolom X. Sebelum mengakhiri video, saya akan mencoba menjalankan program yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya sudah berada di IDE dan saya akan mencoba menjalankan program bubble sort sesuai dengan sampel yang telah saya buat sebelumnya. Banyak bilangan yang disorting, yaitu N-nya 6, bilangan indeks ke 0 tadi 17, 8, 45, 20, 2, dan 30. Nah, jadi di sini programnya berhasil melakukan proses metode sorting, yaitu indeks ke 0 itu ada 2, 8, 17, 20, 30, dan 45. Di sini saya hanya menggunakan proses ascending, di mana ascending adalah urutan bilangan dari terkecil ke terbesar, yaitu seperti pada gambar ini. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Apabila masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.